Perkenalkan, nama saya Nisa. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci publik RSA dan RSA CFT. Algoritma RSA merupakan algoritma yang paling banyak digunakan dan sangat terkenal hingga sekarang. Algoritma ini dinamakan RSA dikarenakan ditemukan oleh 3 peneliti MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Led Edelman pada tahun 1976. Dengan mengambil inisial nama penemunya yaitu Rivers, Shamir, dan Edelman, maka algoritma ini dinamakan RSA. Keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Algoritma ini biasanya digunakan pada SSL, PRTLS, OpenSSL, web browser, Chrome, Firefox, dan sebagainya, email, VPN, Telegram, dan lain-lain. Adapun properti algoritma RSA yaitu P dan Q bilangan prima bersifat rahasia, N sama dengan P kali Q tidak rahasia, totian N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Ini bersifat rahasia. Kemudian E atau kunci enkripsi bersifat tidak rahasia, di mana syarat PBB E dan totian N sama dengan 1. D kunci dekripsi bersifat rahasia, di mana D dihitung dari D kongruen F pangkat -1 modulo totian N. Kemudian M atau plain text bersifat rahasia dan ciphertext atau C yang bersifat tidak rahasia. Adapun penurunan rumus RSA, algoritma ini menggunakan prinsip teorema Euler yang mana A pangkat totian N kongruen dengan 1 modulo N dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, A harus relatif prima terhadap N. Kemudian totian N atau sama dengan totian Euler, di mana fungsi yang menentukan banyak dari bilangan-bilangan bulat yang relatif prima terhadap N. Jika N sama dengan P kali Q merupakan bilangan komposit dengan P dan Q bilangan prima, maka N sama dengan P kali Q sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Adapun pembangkitan sepasang kunci pada RSA yaitu langkah yang pertama yaitu pilih 2 buah bilangan P dan Q di mana sifatnya rahasia, kemudian biasanya bilangan prima yang besar. Kemudian hitung N, di mana N sama dengan P kali Q. Kemudian hitung totian N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Kemudian pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, di mana E relatif prima terhadap totian N. Hitung kunci dekripsi D dengan persamaan ED kongruen 1 modulo totian N atau D kali E pangkat -1 modulo Fn. Hasil dari algoritma di atas yaitu kunci publik adalah pasangan E dan N, dan kunci privatnya yaitu pasangan D dan N. Adapun enkripsi dan dekripsi dari RSA yaitu yang pertama, nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text, misalnya M1, M2, M3, dan seterusnya dengan syarat 0 kurang dari MI dan MI kurang dari N kurang 1. Kemudian hitung blok ciphertext CI dengan blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan M I modulo N, dan yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Untuk melakukan proses dekripsi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI D modulo N. Yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B, dengan A sama dengan 79 dan B sama dengan 1019. Sekali N berhasil difaktorkan, maka A dan B
difaktorkan menjadi A dan B, maka totien N sama dengan A-1 kali B-1 dapat dihitung. Karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D kongruen dengan 1 modulo N. Penemu algoritma ini menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini, dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Secara umum, RSA hanya aman jika nilai N cukup besar. Namun jika panjang N hanya 256 bit atau kurang, maka dapat difaktorkan dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan program yang tersedia secara bebas. Sedangkan jika panjang N 512 bit atau kurang, dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer. Adapun kelemahan RSA, yaitu RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Dalam praktik, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES dan AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan, dan terakhir yaitu penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Berikut adalah implementasi RSA. Yang pertama yaitu import math. Di sini import math digunakan untuk fungsi char to number dan number to char, yaitu diambil dari library math. Kemudian untuk fungsi input param itu melakukan input nilai A dan nilai B dalam bentuk bilangan, kemudian MSG input dalam bentuk string. Selanjutnya isPrime ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap P dan Q apakah merupakan bilangan prima. Selanjutnya diproses dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan tadi, kemudian melakukan proses input untuk nilai E. Setelah itu dilakukan lagi pengecekan untuk PBB-nya dengan menggunakan fungsi GCD, yaitu sebagai berikut. Seperti ini fungsi GCD. Kemudian saat pengecekan berhasil, maka selanjutnya menentukan nilai D dengan menggunakan fungsi count private key. Pada fungsi ini terdapat parameter E dan totien. Ini akan didapat saat nilai pada hitungan dalam fungsi count public key berhasil. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung nilai kunci privatnya. Pada fungsi ini dilakukan inisialisasi variabel private key dan E. Dilanjutkan menghitung H dari hasil modulo D dan totien. Pada saat ditemukan H sama dengan 1 saat melakukan perulangan, maka perulangan itu akan berhenti dan nilai E dan D berhasil ditemukan dengan jumlah N-nya. Ini merupakan fungsi count public key. Adapun hasil output dari fungsi count public key yaitu ada di sini. Nah, di sini saya menginput P sama dengan 83 dan Q sama dengan 11 dan E sama dengan 217.
saat kunci privatnya berhasil ditemukan, maka kita dapat melakukan proses pada bagian kedua, yaitu enkripsi. Ini merupakan fungsi enkripsi. Pada fungsi enkripsi ini terdapat 3 parameter di dalamnya, yaitu E, N, dan pesan. Pada fungsi ini kita mendefinisikan terlebih dahulu string dengan variabel ciphertext, kemudian melakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada ciphertext tadi. Kemudian melakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada ciphertext. Kemudian pada variabel MSG kita menggunakan fungsi char to number untuk mengkonversikan huruf tersebut menjadi bilangan ASCII dengan implementasi sebagai berikut. Fungsi dekripsi, yaitu proses dekripsi ini untuk mengubah karakter hasil enkripsi kembali menjadi pesan. Cara kerjanya mirip dengan fungsi enkripsi, hanya saja fungsi dekripsi ini menggunakan kunci privat, sedangkan pada fungsi enkripsi itu menggunakan kunci publik. Selanjutnya yaitu RSA-CRT. Untuk mempercepat proses deskripsi, algoritma RSA dapat dimodifikasi dengan algoritma CRT atau Chinese Remainder Theorem, yang sering disebut dengan algoritma RSA-CRT. Algoritma CRT merupakan suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Pada penggunaan teorema CRT untuk proses deskripsi, CRT membagi-bagi pangkat besar menjadi faktor-faktor kecil, sehingga bisa dioperasikan dengan nilai kecil. Adapun teorema pertama pada CRT atau Chinese Remainder Theorem, misalkan M1, M2, sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga FPB M1 dan M2 sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Maka sistem kongruen lanjar X kongruen dengan A kali K modulo M kali K mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1 kali M2 kali dan seterusnya sampai kali Mn. Contoh, cari bilangan integer X yang memenuhi kriteria menyisakan 3 ketika dibagi 5, menyisakan 5 ketika dibagi 7, dan menyisakan 7 ketika dibagi 11. Dengan kata lain, X harus memenuhi kekongruenan berikut, yaitu X kongruen dengan 3 modulo 5, X kongruen dengan 5 modulo 7, dan X kongruen dengan 7 modulo 11. Solusinya yaitu substitusikan X kongruen dengan 3 modulo 5, lalu kalikan dengan sesuatu atau misalkan K1. Kemudian disubstitusikan ke persamaan kedua X kongruen dengan 5 modulo 7. Jadi didapatkan K1 kongruen dengan 6 modulo 7. Lalu K1 disubstitusikan lagi, K1 sama dengan 6 kali 7 K2. Kemudian nilai K1 disubstitusikan ke dalam nilai K2. Kemudian disubstitusikan lagi ke dalam nilai K3 dan hasilnya adalah 348 modulo 385. Berikut adalah cara penyelesaiannya atau penjabarannya. Selanjutnya yaitu pembangkitan kunci RSA dengan menggunakan teorema CRT. Yang pertama, ambil nilai bilangan prima acak, misalkan P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131. Kemudian hitung nilai N sama dengan P kali Q, yang hasilnya 17.947. Kemudian hitung nilai totian N, yang rumusnya yaitu P kurang 1 kali Q kurang 1, yang hasilnya 17.680. Kemudian pilih E yang relatif prima terhadap M, dengan rumus GCD, E dan N sama dengan 1, misalnya E sama dengan 3. Kemudian, tentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M sama dengan 1 sama dengan 3 kali 11.787 modulo 17.680 sama dengan 1.
maka nilai D sama dengan 11.787. Kemudian tentukan nilai DP dengan menggunakan rumus, sehingga didapatkan nilai DP sama dengan 91. Kemudian tentukan lagi nilai DQ, dan diperoleh DQ sama dengan 87. Kemudian menentukan nilai inverse, Q inverse, sehingga didapatkan Q inverse sama dengan 114. Kemudian menentukan kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publik E dan N yaitu 3 dan 17.947. Dan kunci privat DP, DQ, Q inverse, P, dan Q berturut-turut yaitu 91, 87, 114, 137, dan 131. Selanjutnya yaitu proses enkripsi. Proses enkripsi RSA dengan teorema CRT sama dengan proses RSA standar biasa. Contohnya, pesan yang dienkripsi adalah M sama dengan 1562 dan C sama dengan M pangkat E modulo N, sehingga C sama dengan 1562 pangkat 3 modulo 17.947 dan diperoleh hasilnya yaitu 8.825. Adapun proses dekripsinya yaitu misalkan M adalah plain text dan C adalah ciptatext, maka M sama dengan C pangkat D modulo N. Untuk mencari pesan M, menggunakan persamaan C pangkat D modulo N, kemudian hitung M sama dengan 8.825 pangkat 11.787 modulo 17.947. Untuk menghitung nilai M yang memiliki pangkat besar, sangat sulit mencari pemangkatan C, sehingga diperlukan teorema CRT untuk mendeskripsikannya menggunakan dua nilai, yaitu nilai M1 dan M2. Kemudian menentukan nilai M1, di mana M1 sama dengan C pangkat DP modulo M, sehingga diperoleh M1 sama dengan 882.591 modulo 137. Untuk memangkatkan nilai besar ini, dipakai teorema CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya, sehingga M1 sama dengan 55. Untuk menentukan nilai M2 sama dengan cara pada menentukan M1, sehingga diperoleh M2 sama dengan 121. Kemudian menentukan nilai H. H sama dengan Q inverse kali M1 kurang M2 modulo P, sehingga M1 sama dengan 114 kali 71 modulo 137 sama dengan 11. Kemudian menghitung hasil deskripsi. M sama dengan M2 kali H tambah H kali Q, sehingga M sama dengan 121 tambah 11 kali 131, sehingga hasilnya yaitu 1562. Selanjutnya yaitu implementasi RSA CRT. Terlebih dahulu di metode ini dicek apakah nilai P dan Q adalah bilangan prima atau bukan. Jika N bisa dibagi 2 sama dengan 0 dan dibagi 3 sama dengan 0 atau kurang dari 1, maka return false atau bukan bilangan prima. Jika N kurang dari 3, maka return true atau merupakan bilangan prima. Kemudian dicek dari 5 sampai akar N, kemudian dimodulokan. Apabila sama dengan 0, maka bukan bilangan prima. Apabila memenuhi semua, maka return true atau bilangan prima. Nilai privat K di set K1 kemudian dikalikan dengan nilai E lalu dimodulkan dengan totien. Jika nilainya sama dengan 1, maka itu adalah kunci privatnya, dan jika nilainya tidak sama dengan 1, maka nilai privat K ditambah 1, jadi dia akan terus berulang sampai nilai H sama dengan 1. Adapun proses pembangkitan kunci yaitu
input nilai P dan Q. Setelah itu dicek apakah P dan Q merupakan bilangan prima. Dan jika P dan Q bukan bilangan prima, maka programnya akan terhenti. Apabila P dan Q bilangan prima, kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan N sama dengan P kali Q. Kemudian hitung nilai totian sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1. Kemudian di input nilai kunci publik atau E. Hitung nilai faktor persekutuan terbesar E dengan nilai totian, misalnya FWB nilai E dan totian sama dengan 1, maka bisa dihitung kunci privatnya. Tapi jika tidak, maka program akan berhenti. Kemudian hitung nilai D, kemudian hitung nilai DP dan DQ, lalu hitung inverse. Jadi setelah didapat Q inverse, DP dan DQ, maka ditampilkan kunci publik E dan N, sedangkan kunci privatnya DP, DQ, Q inverse, P dan Q. Lalu kita enkripsi. Operasinya kirim parameter E, N, dan pesannya. Jadi lakukan perulangan dari 0 sampai E. Kemudian resolve set ke 1, kemudian dikalikan dengan pesan, lalu modulkan dengan N yang dilakukan sebanyak E kali. Kemudian pada metode dekripsinya, hasil di set ke 1, kemudian hitung M1 dan N2. Lakukan perulangan looping dari 0 sampai DP untuk M1 dan lakukan perulangan looping dari 0 sampai DQ untuk M2. Kemudian hitung nilai H sama dengan Q inverse, dikalikan dengan M1, M2, lalu modulkan dengan P. Hasilnya M2 tambah H kali Q. Misalnya di enkripsi, nilai P 137, nilai Q 131, dan E 3, maka didapat nilai kunci publiknya E sama dengan 3, N sama dengan 17947, dan kunci privatnya 5 buah angka, yaitu DP 91, DQ 87, Q inverse 114, P 137, dan Q 131. Kemudian dilakukan enkripsi. Pesannya 1562 dengan operasi mengirim E, N, dan pesannya. Sehingga didapatkan ini, lalu dilakukan dekripsi dengan DP sama dengan 91, DQ 87, Q inverse 114, P 137, Q 131, dan pesan yang akan didekripsi, sehingga keluarannya adalah ini, yaitu kembali ke yang awalnya, pesan yang awal.